Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada mbak-mbak cantik dan mas-mas ganteng yang sudi like dan subscribe karya saya yang sederhana ini. Semoga hidup kita berkah, murah rezeki dan senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Fitri sudah 2 bulan merawat bayi cantik, Nabila, putri dari Farhan yang baru ditinggalkan istrinya yang meninggal saat melahirkan Nabila. Fitri adalah seorang babysitter muda yang dibawa Ibu Puspa, ibunya Farhan. Puspa sengaja menjadikan Fitri sebagai pengasuh cucunya karena Fitri adalah putri dari Lastri, teman akrab Puspa semasa SMA. Puspa tidak mau cucunya diasuh sembarang orang. Puspa sudah sangat mengenal kebaikan keluarga Lastri. Begitupun Fitri, ia gadis yang santun, sangat sabar dan telaten dalam mengurus bayi mungil Nabila. Fitri merawat baby Nabila seperti merawat anaknya sendiri. Hal ini sangat menyentuh hati Puspa. Nabila tumbuh menjadi bayi yang sangat sehat dan hampir tidak pernah sakit. Perlahan-lahan Puspa berpikir dalam hatinya, si Fitri ini kan cantik, solehah, cerdas dan tidak kampungan. Layak kalau jadi istrinya Farhan. Puspa pun berniat menjodohkan putranya Farhan dengan Fitri sang pengasuh Nabila. Farhan sendiri sejak kematian Tari, istrinya, menjadi pria pendiam dan lebih fokus kepada bisnisnya yang semakin maju. Ia seperti tidak ada niat untuk mencari istri lagi. Meskipun banyak wanita yang mencoba mendekati, namun Farhan tetap dingin tidak menanggapi. Farhan sebetulnya diam-diam merasa senang melihat ketelatenan Fitri merawat dan mengurus putrinya. Ia pun merasa tenang dan tidak was-was meninggalkan putrinya karena percaya kepada Fitri. Pada suatu malam, Puspa sengaja duduk di ruang tengah menunggu kedatangan sang putra. Farhan pun masuk rumah dengan wajah lelahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu belum tidur. Nabila mana bu? Bila baru aja bobo. Tadi agak rewel. Mungkin kangen sama papanya yang terlalu sibuk dan jarang menggendongnya, hehe. Untung punya ibu asuh yang sangat sabar dan telaten. Sekarang juga bobonya berdua tuh di kamarnya Fitri di atas. Iya bu, bingung juga ya kalau gak ada Fitri. Tidak gampang kan mengurus bayi. Dan tidak gampang juga mencari babysitter yang betul-betul baik dan tulus. Nah, syukur kalau kamu mengerti. Berat lo ngurus bayi sekecil itu, ibu aja enggak sanggup. Tapi ibu perhatikan si Fitri tetap sabar, di mukanya tidak ada roman kesal atau cemberut. Iya bu, aku juga tahu, kita sangat berhutang kepada Fitri. Iya, makanya kamu Han yang harus membayar hutang kepada Fitri. Maksud ibu bagaimana? Begini Han, apa kamu tidak ingin punya istri lagi sebagai ibu, sambung buat Nabila. Terus terang aku takut bu, takut tidak sayang kepada Nabila. Ya kalau gitu pilih wanita yang sayang kepada Nabila. Dan yang sudah terbukti sayang kepada Nabila siapa? Tentu saja Fitri. Jadi ibu menyuruh aku menikah dengan Fitri gitu. Why not? Fitri cantik, baik, solehah, berhijab, sangat menyayangi putrimu. Klop kan? Pikirkan pakai logika yang sehat dan cerdas. Bu, aku belum bisa jawab sekarang. Beri aku waktu dalam sebulan ya. Kelamaan. Seminggu. Titik. Oke bu, aku ngantuk nih. Ayo cepatlah istirahat, dijawab besok juga boleh kok, hehe. 1 minggu kemudian, di hari Sabtu pagi Farhan makan berdua dengan Puspa di meja makan. Sementara Fitri sedang di halaman samping sambil berjemur matahari pagi dengan baby Nabila. Bagaimana Han, apa sudah ada keputusan? Baiklah bu, demi Nabila. Puspa agak kecewa dengan jawaban sang putra. Tapi dia tidak komen. Biarlah pikirnya. Seiring berjalannya waktu semoga berubah dan ada cinta di antara mereka. Singkat cerita, akhirnya Farhan menikah dengan Fitri. Saat itu Fitri 18 tahun dan Farhan 28 tahun. Walaupun Fitri semula cukup kaget dan enggan, tapi setelah dibujuk oleh Sulastri, ibunya, Fitri pun menurut. Yang menjadi keberatan hati Fitri, karena dia tahu Farhan terpaksa mau menikahinya demi Nabila dan tidak ada cinta di antara mereka.
Fitri pun terpaksa mau menikah dengan Farhan karena tidak enak hati kepada Ibu Puspa yang sangat baik dan memberikan modal usaha cukup besar kepada Ibu Sulastri tanpa sepengetahuan Farhan. Tanpa sepengetahuan siapapun, Fitri diam-diam pergi ke dokter kandungan untuk melakukan KB, karena ia tidak mau punya anak dari laki-laki atau suami yang tidak mencintainya. Rumah tangga Fitri dan Farhan pun berjalan bertahun-tahun. Kalau di luar seperti harmonis, tidak ada permasalahan dan perselisihan. Padahal hubungan mereka tidaklah baik-baik saja. Tapi hubungan Fitri dengan Nabila sangat lekat dan saling menyayangi layaknya anak dan ibu kandung. Nabila pun tidak tahu kalau mama Fitri bukan mama kandung yang melahirkannya. Hubungan suami istri di ranjang antara Farhan dan Fitri hanya terjadi di awal pernikahan saja. Semakin kesini semakin jarang, bahkan tidak sama sekali. Fitri tidak hamil pun Farhan tidak pernah penasaran atau mempertanyakan. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Pernikahan Fitri dengan Farhan sudah berjalan 20 tahun. Adapun Ibu Puspa setahun yang lalu meninggal karena serangan jantung. Nabila baru saja menikah dengan Alfian. Pernikahan dilangsungkan di Hotel Bintang 5 secara megah dan meriah. Alfian 33 tahun, adalah pengusaha properti dan perhotelan yang cukup sukses. Ia kolega bisnis Farhan. Waktu itu Farhan sengaja memperkenalkan Alfian dengan Nabila di kantor Farhan. Ternyata mereka pun saling tertarik dan berpacaran. Akhirnya mereka menikah saat Nabila berumur 20 tahun dan masih kuliah semester 5 di PTN. Alfian mengikuti kemauan istrinya Nabila yang ingin tinggal di rumah ortunya yang cukup besar itu. Nabila sewaktu kecil dan remaja begitu dimanja oleh Papa Farhan dan almarhumah Oma Puspa, sehingga tidak terbiasa memasak dan mengurus rumah. Sekarang di rumah ada Alfian, suami Nabila. Alfian yang asalnya dari keluarga sederhana, meskipun sekarang sudah menjadi pengusaha besar dan sukses, kebiasaan lama dan selera makannya tidak berubah. Alfian lebih menyukai masakan rumah ala Nusantara daripada masakan ala Western. Oleh karena itu ketika makan di rumah mertua Alfian makan masakan mama mertua alias masakan mama Fitri, Alfian sangat menyukainya. "Wih, masakan mama kamu enak banget Nis, aku sangat suka. Mama sih memang paling jago masakan ala Nusantara, aku sih nggak bisa. Bisanya masak mie instan dan goreng telur, haha." Adapun Farhan yang hubungannya dingin dengan Fitri semakin jarang di rumah. Pulang dari kantor pun seringnya ke apartemen. Sedangkan Fitri tidak ambil pusing dan bersikap masa bodoh, apalagi sejak Ibu Puspa tidak ada. Malah ada niatan di dalam hati mau menggugat cerai saja. Tapi tidak tega kepada Nabila yang sangat disayanginya, dan begitupun Nabila sangat menyayangi Mama Fitri. Meskipun Nabila akhirnya tahu dari sang Oma Puspa, sebelum meninggal beliau membuka rahasia bahwa Mama Fitri bukan mama kandung yang melahirkannya. Alfian lebih sering makan di rumah, yaitu masakan Mama Fitri. Fitri pun senang-senang saja, tidak masalah. Akhirnya silaturahmi antara Alfian dan Fitri pun semakin akrab dan hangat. Fitri pun bersimpati kepada Alfian, karena Alfian orangnya ramah, santun dan tidak angkuh. Dikala Nabila sedang sibuk kuliah atau ujian semesteran, Fitri sering berbincang banyak hal dengan Alfian. Namun ada satu hal yang selalu menjadi tanda tanya Alfian, kenapa Papa Farhan sangat jarang ada di rumah? Ada apa gerangan? Sampai suatu waktu, saat Nabila menjelang tugas akhir melakukan KKN di Kabupaten Bogor selama 2 minggu, Alfian yang sudah lebih akrab dengan Fitri memberanikan diri bertanya, "Maaf ya Ma, aku kan sekarang anggota keluarga di sini, bukan lagi orang luar. Izinkan aku bertanya sesuatu kepada Mama. Tapi janji Mama jangan marah ya." "Iya Mas Al, silahkan kamu mau tanya apa. Sekali lagi maaf ya kalau aku lancang. Ini soal Papa Farhan. Kenapa beliau jarang sekali pulang ke rumah ini? Aku sudah tahu kok, pasti kamu akan bertanya soal ini, hehe." Lalu Fitri menarik sebuah map merah dan disodorkan kepada Alfian. "Bukalah." Dengan agak ragu-ragu Alfian membuka map itu. Sebentar kemudian, "Hah, apa ini serius? Mama mau menggugat cerai Papa Farhan?" "Iya sangat serius.
Mungkin besok atau lusa aku serahkan berkas ini ke pengadilan agama oleh pengacaraku. Lebih cepat lebih baik. Tadinya aku bertahan demi ibu mertua dan kedua karena gak tega dengan putri, sambungku Nabila. Oh, jadi Nabila bukan putri kandungmu? Iya, aku yang merawatnya dari sejak Nabila masih bayi merah, karena ibunya meninggal saat melahirkannya. Tidak lama Fitri pun menangis terisak-isak dengan pilunya. Alfian merasa sangat tersentuh, ia menangkap nuansa kesedihan yang dalam yang dialami Fitri selama bertahun-tahun. Alfian ikut larut dalam kesedihan Fitri lalu mendekat dan mengusap-usap tangan dan pundak Fitri. Fitri pun spontan menubruk Alfian dan memeluk Alfian seolah minta perlindungan. Alfian memeluknya erat-erat dan terus mengelus punggung dan kepala Fitri. Entah magnet apa yang mempengaruhi mereka, keduanya pun berciuman sangat lembut, mesra dan lama. Mereka pun saling tidak menyadari bahwa selama 3 bulan bergaul di dalam satu rumah setiap hari. Saling mengagumi, saling suka dan saling menyayangi satu sama lain. Setelah lama mereka saling melampiaskan kerinduan, akhirnya mereka melepaskan ciumannya, tapi tidak mau melepaskan pelukannya. Al, kenapa kamu ngelakuin ini sama aku? Karena aku sudah jatuh cinta sama kakak sejak pandangan pertama. Kamu akan menyakiti Nabila Al. Tapi bolehkan aku punya istri 2? Poligami tidak haramkan. Aku berjanji akan berlaku adil. Kecuali kalau Nabila tidak mau, aku akan tetap memilihmu. Pastinya itu tidak akan mudah Al. Iya, kita harus berjuang, asalkan kakak juga cinta sama aku. Do you love me? Fitri pun mengangguk. Alfian langsung memeluk Fitri lagi. Yes. Lalu mereka berciuman lagi lebih dalam, lebih bergairah dan panas. Alfian merasa sesak mukanya sampai merah lalu melepaskan ciumannya. Aduh, ini keris pusakaku sudah tegak lurus begini, pengen masuk ke sarungnya. Tapi belum boleh ya. Sabar ya say. Aku harus beres-beres dulu dengan dia. Walaupun aku sudah bertahun-tahun tidak pernah ada nafkah batin dengan dia. Aduh, kasihan kamu ini kak. Ya udah, secepatnya aja beresin. Laki-laki tidak bertanggung jawab itu. Aku akan membantu di belakang layar. Keesokan harinya pengacara Fitri bergerak ekstra cepat ke pengadilan agama dilampirkan bukti-bukti perselingkuhan Farhan yang dihimpun oleh orang-orang Alfian. Sehingga perceraian antara Fitri dan Farhan berlangsung cepat tanpa mediasi. Akta cerai pun terbit. Beberapa bulan kemudian Alfian menikah resmi dengan Fitri di kantor KUA. Fitri didampingi Ibu Sulastri dan pamannya Sujiwo, adik Sulastri. Sedangkan Alfian didampingi sepupunya Rizaldi. Ijab kabul pun dilangsungkan. Terima saya nikah dan kawinnya Fitriana Harisya binti almarhum Abdul Syukur dengan mas kawin uang 200 juta dan seperangkat perhiasan emas 100 gram dibayar tunai. Dijawab para saksi Syah. Hari ini Alfian dan Fitri Syah menjadi suami istri secara agama dan hukum negara. Masing-masing memegang buku nikah. Namun 2 minggu kemudian terjadi kejutan yang mengharu biru. Nabila yang baru saja diwisuda akhirnya mengetahui pernikahan itu menjadi shock berat, tapi tidak menjadikannya depresi. Ia sama sekali tidak membenci Mama Fitri yang sangat disayanginya, yang sudah merawatnya dengan penuh kasih sayang sejak dia bayi sampai dewasa. Nabila justru kecewa berat kepada Papa Farhan yang sudah menelantarkan Mama Fitri selama belasan tahun. Ia pun akhirnya mendengar tentang perselingkuhan papanya dengan seorang janda beranak 1 yang sudah menikahinya secara siri. Ia tidak meminta cerai kepada Alfian, tapi ia minta berpisah sementara dan ingin melanjutkan sekolah program Master Ekonomi ke Sydney. Alfian pun mengabulkan permintaan Nabila dan membiayai segala kebutuhan Nabila. Di malam sebelum keberangkatan Nabila ke Australia, Fitri meminta Alfian tidur menemani Nabila dan memberikan dukungan dan ketenangan batinnya. Bill, tolong maafin abang ya. Belajar sebaik-baiknya. Jaga diri baik-baik di sana. Iya abang, nitip Mama Fitri ya. Jangan pernah sakiti dia. Dia itu orang yang luar biasa baiknya. Bahagiakan dia selalu. Iya Nabila sayang, abang pasti akan selalu menjaga, melindungi dan senantiasa membahagiakannya. Mereka lalu berpelukan dan berciuman penuh sayang.
Alfian lalu menggendong Nabila ke pembaringan. Mereka terus bercumbu di ranjang king size itu hingga tak tersisa sehelai benang pun di badan mereka. Alfian ingin memberi memori terindah kepada istrinya sebelum keberangkatannya. Alfian tidak terburu-buru, dia bergerak santai, perlahan tapi pasti. Nabila pun merespon aktif bergoyang regae. Alfian menghujam tajam dengan tarian maju mundur cantiknya. Nabila pun bernyanyi lirih. Alfian menjeda tariannya sambil terus mengelus dan menciumi bibir istrinya. Nabila kembali menari sangat aktif. Alfian pun mengimbangi tarian dinamis Nabila. Mereka berlari sprint menuju puncak. Akhirnya mereka sampai secara bersama-sama dengan sukses. Mereka berpelukan bergetar dan menyembur lahar hangat membasahi areal persawahan dengan merata. Kamu selalu hebat sayang. Terima kasih ya. Mereka pun tertidur pulas sampai pagi menjelang. Alfian dan Fitri mengantarkan Nabila ke Bandara Soekarno-Hatta. Sebelum naik ke pesawat, Nabila menyalimi Alfian dan memeluknya erat. Abang, aku pergi dulu ya. Doain aku ya. Titip mama aku ya. Iya sayang, baik-baik belajar dan selalu berkomunikasi ya. Lalu Nabila menubruk Fitri. Mama maafin Bill dan keluarga Bill ya. Semoga mama selalu sehat dan bahagia. Bill sangat-sangat menyayangi mama. Bill pergi dulu ya ma. Iya Bill putri mama. Mama doakan kamu sukses selalu. Jangan pernah tinggalkan sholat ya. Mama selalu menyayangimu. Setelah melepas kepergian Nabila, Alfian dan Fitri tidak kembali ke rumah lama. Alfian mengajak istrinya ke apartemen mewahnya di pusat kota. Mereka langsung sarapan roti isi dan susu hangat. Fitri lalu duduk di pangkuan Alfian. Mereka langsung bertempur di sofa panjang itu. Fitri menari dengan sangat lincah dan bertenaga. Alfian bertahan dengan kokoh dan melawan serangan istrinya dengan jurus tusukan menghujam. Membuat Fitri menjerit lirih. Fitri terkulai di pangkuan Alfian tersenyuman puas. Alfian berjalan menuju kamar besarnya menggendong istrinya ala induk koala menggendong anaknya. Lalu membaringkan istrinya di kasur empuk itu. Kini Alfian memimpin permainan. Alfian aktif menari maju mundur. Fitri pun sangat aktif merespon. Mereka sama-sama meningkatkan speed and powernya secara maksimal, semakin cepat semakin kuat dan mereka pun meraih puncak nirwana yang tertinggi. Banjir lahar pun sangat deras menyembur menyirami persawahan yang sudah lama merana dilanda kekeringan musim kemarau panjang. Abang, kamu the best deh. Baru sekarang aku merasakan yang seperti ini. 3 kali loh. Terima kasih ya abang sayang. I love you. Iya Fitri sayangku. Semoga kamu bisa cepat hamil ya. Iya abang. Amin. 2 bulan kemudian Fitri diantar Alfian ke dokter spesialis kandungan karena Fitri sudah telat menstruasi 10 hari. Dan hasil USG 100% positif, hamil 6 minggu. Sambil pulang, di mobil Fitri menangis terseduh-seduh. Alfian hanya menyalakan mesin mobil dan AC tidak segera maju. Abang, alhamdulillah aku bersyukur diberi Allah kepercayaan. Umurku kan mendekati 38. Tadinya aku khawatir tidak bisa punya anak. Tapi Allah sayang sama kita. Iya nanti kita bikin acara syukuran. Ya bersama kerabat dekat kita. Aku ingin syukurannya di panti asuhan yatim bang, sambil memberi mereka santunan. Oh iya, sangat bagus. Aku setuju sayang. Good idea. Akhirnya pernikahan antara Fitri dan Alfian sampai ke telinga Farhan, begitupun kepergian Nabila ke Australia. Farhan menghubungi Nabila beberapa kali, tapi ponselnya tidak bisa dihubungi. Mengingat Fitri, Farhan pun menyesal dan merasa sangat berdosa kepada Fitri maupun kepada almarhumah Ibu Puspa yang sangat menyayangi Fitri. Berita tentang syukuran kehamilan Fitri di panti asuhan yatim piatu betul-betul sangat mengejutkan Farhan. Dalam hatinya dulu di awal tahun pertama pernikahan, diam-diam aku berniat ingin punya anak dari Fitri. Tapi dia tidak kunjung hamil. Kupikir dia wanita yang susah hamil atau mandul. Oh berarti benar informasi dari seorang anak buahku yang mengatakan ia pernah melihat Fitri keluar dari tempat praktek dokter spesialis kandungan. Aku mengerti sekarang, berarti dia sengaja berkabeh saking tidak mau punya anak dari aku.
Sungguh aku tidak menyangka Fitri sebenci itu kepadaku. Tapi memang dalam hal ini aku yang salah. Haduh, teramat besar dosaku kepada Fitri. Suatu saat nanti aku harus meminta maaf kepadanya. Semoga dia mau memaafkan aku. Pagi itu Alfian bergegas melajukan mobilnya ke rumah sakit ibu dan anak mengantarkan Fitri yang hendak melahirkan. 1 jam kemudian Fitri melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat sehat dan tampan diberi nama Afandi Firdausi. Alfian dan Fitri berpelukan sambil menangis haru dan bahagia menyambut kehadiran Andi ke dunia ini. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Engkau telah memberi kami kepercayaan dan anugerah ini. Ibu Sulastri tergopoh-gopoh berlari menghampiri putri dan cucunya yang baru lahir. Matanya sangat berbinar. Ai, cucu nenek ganteng sekali. Coba kalau si kakek masih ada. Ia mengelus-elus kepala sang cucu sesekali mengusap air matanya. Alfian tersenyum menyaksikan adegan itu. Fitri pun tersenyum sambil menyeka air matanya. Ibu naik apa ke sini? Tanya Fitri. Naik ojol, biar cepet. Astaga. Alfian sangat kaget, merasa tidak tega mendengar ibu mertuanya naik ojol saking ingin menengok sang cucu. 2 hari kemudian Fitri pun pulang. Alfian membawa istri, anak dan ibu mertuanya ke sebuah rumah cukup megah dan luas berlantai 2 yang sudah dibelinya sebulan yang lalu. Fitri pun mengabari Nabila tentang kelahiran Andi melalui chat. Ponsel Fitri langsung bergetar. Nabila video call, Fitri menerimanya sambil menggendong Andi. Hai Andi, aduh gantengnya. Gemes aku, jadi pengen cepet-cepet pulang ih. Emang kapan kamu selesai sekolah Bil? 3 bulan lagi tuntas mam. 3 bulan kemudian Nabila pulang dari Australia. Fitri dan Alfian menjemput ke bandara. Nabila disambut antusias oleh Fitri. Nabila menyalimi Alfian, lalu memeluk dan cipika-cipiki Fitri dan menciumi Andi sangat gemas. Alfian mengajak mereka mampir ke restoran yang elegan dan privasi, karena tadi malam Nabila mengirim chat kepadanya ingin berbicara segitiga. Mereka memasuki ruangan yang sangat nyaman dan sejuk. Setelah memakan cake dan minuman sari buah bervariasi lalu Nabila membuka pembicaraan. Ia berbicara sambil menggenggam tangan Fitri. Begini mamaku dan abang Alfian, dari hati yang terdalam aku ingin meminta maaf kepada kalian, karena hari ini aku ingin berpamitan. Pamit. Fitri mengerutkan keningnya bingung menengok kepada Alfian. Alfian hanya tersenyum tenang lalu. Lanjutkan Bil. Iya maaf beribu maaf aku ingin mengajak abang Alfian bercerai dengan damai dan baik-baik. 2 bulan lagi aku akan berangkat ke London menyelesaikan program PhD-ku. Fitri langsung berlinang air mata merasa bersalah sudah menghancurkan rumah tangga anak sambungnya ini. Fitri terus menangis sesenggukan, untung baby Andi sudah tidur digendong babysitternya. Fitri langsung memeluk Nabila dan menangis sangat sedih. Bil, mohon maafin mama yang sudah sangat egois dan jahat sama kamu. Stop mam, mama Fitri sama sekali tidak salah. Mari kita melangkah ke masa depan aja ya mam. Aku juga ingin menata hidupku agar lebih baik di masa depan. Aku juga ingin berterima kasih kepada Bang Alfian, yang sudah banyak sekali membantuku. Lalu Alfian angkat bicara. Baiklah Bil, aku akan mengurus semuanya mulai besok ya. Semoga kamu juga bisa memaafkan abang ya. Dan semoga kamu nanti mendapatkan suami yang jauh lebih baik dari aku. Amin. Tiba-tiba Fitri bicara. Oh iya Bil, kan waktu itu Papa Farhan, dalam rangka membagi harta gono gini memberikan rumah warisan dari almarhumah Oma Puspa kepada aku. Tapi aku sudah membuat surat hibah ini disaksikan dan disahkan oleh notaris kepadamu. Terserah kamu mau diapakan rumah itu. Nabila gemetar tangannya menerima map yang berisi buku sertifikat rumah bekas Oma Puspa itu. Baiklah mam, aku mau bicarakan ini dengan Papa Farhan sekalian aku mau pamitan sama Papa. Akhirnya mereka berpisah di halaman restoran itu. Nabila memesan taksi biru, sedangkan Fitri dan Alfian pulang ke rumah barunya. Farhan sangat senang dengan kedatangan putrinya, tapi sekaligus kaget luar biasa menerima map dari Nabila yang berisi sertifikat rumah bekas ibunya yang sudah diberikan kepada Fitri.
Tapi Fitri sudah menolaknya dan sekarang malah diberikan kepada Nabila putrinya. Dan sekarang Nabila pun berpamitan mau berangkat lagi ke London untuk melanjutkan sekolah S3-nya. Kepala Farhan terasa berdenyut pusing. Ia lalu duduk. Jadi kamu sudah bercerai dengan Alfian? Iya, kami bercerai baik-baik. Terus ini bagaimana dengan rumah bekas Oma Puspa? Papa atur aja ya. Terserah mau dijual atau dikontrakan. Maaf Pak, aku ditunggu orang kebri di depan. Aku pamit ya. Assalamualaikum. Iya Bil, waalaikumsalam. Demikianlah takdir jodoh sejati Fitri dan Alfian. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, share, dan subrek agar saya lebih semangat untuk berkarya. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya.
Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like, share, dan subrek agar saya lebih semangat untuk berkarya. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya.